Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi dan para sahabat Asyifa yang hatinya sedang belajar memahami takdir Allah. Terima kasih sudah hadir di ruang ini, di waktu yang mungkin kamu sendiri tidak tahu kenapa jari-jarimu tiba-tiba berhenti di video ini. Tapi percayalah, tidak ada yang namanya kebetulan di hidup ini. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang dipertemukan. Bukan oleh algoritma, tapi oleh kehendak Allah. Karena bisa jadi, ini adalah salah satu cara Allah menjawab doa-doamu lewat tanda yang sedang kamu cari. Coba berhenti sejenak, ambil napas pelan. Bayangkan semua doa yang pernah kamu ucapkan dalam diam. Doa yang mungkin kamu panjatkan dengan mata sembab di malam hari. Doa yang kamu bisikkan sambil menatap langit, berharap Allah benar-benar mendengar. Kamu pernah bilang, "Ya Allah, kirimkan seseorang yang bisa menenangkan, yang mengerti aku tanpa banyak bicara, yang bisa menuntun, bukan menuntut." Dan anehnya, beberapa waktu kemudian, ada seseorang yang datang dengan cara yang tidak kamu sangka. Dia tidak datang dengan petir dan pelangi, tapi dengan kehadiran yang lembut, sederhana, tapi menenangkan. Sahabat Asyifa, mungkin kamu merasa aneh. Kenapa saat dia datang, hatimu justru terasa damai? Tidak seperti biasanya ketika jatuh cinta, kali ini kamu tidak berdebar karena takut kehilangan, tapi kamu berdebar karena merasa Allah sedang mengatur sesuatu. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah dia yang selama ini aku tunggu? Apakah dia jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini hanya aku titipkan pada sajadah? Hari ini, kita akan berjalan bersama. Kita akan membedah tanda-tanda yang bisa jadi, menunjukkan bahwa Allah sedang menjawab doamu lewat kehadiran Dia. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, aku ingin kamu rasakan dulu bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita bukanlah sekadar hadir. Kadang Allah mengirim seseorang bukan untuk menetap, tapi untuk menyadarkan. Kadang Allah mempertemukan bukan untuk memiliki, tapi untuk memperbaiki. Dan kalau kamu sekarang sedang bersama seseorang yang membuatmu bertanya-tanya, apakah dia jawaban dari doa-doaku? Maka dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena yang tahu isi hatimu bukan aku, bukan dia, tapi Allah. Pertanda pertama bahwa seseorang bisa jadi adalah jawaban dari doamu, adalah ketika kehadirannya membawa ketenangan. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di depannya. Kamu tidak merasa harus jadi orang lain agar dia tetap tinggal. Kamu tetap jadi dirimu sendiri. Tapi anehnya, dia bisa menerima itu. Hatinya membuatmu tenang, bukan karena dia sempurna, tapi karena kamu tahu Allah menenangkanmu lewat dirinya. Seseorang yang datang dari Allah tidak akan membuatmu resah, tidak akan membuatmu berlebihan menebak-nebak. Kamu tidak sibuk mencari validasi karena kamu tahu hubungan yang dijaga Allah tidak butuh pembuktian berlebihan. Ada saudara sedamai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itulah salah satu tanda paling kuat bahwa Allah sedang berperan di balik cerita ini. Pertanda kedua adalah ketika kehadirannya mendekatkanmu pada Allah, bukan menjauhkan. Orang yang benar-benar dikirim Allah akan membuatmu ingin lebih banyak berdoa, bukan malah lupa caranya berdoa. Mungkin dia tidak pernah memintamu berubah secara langsung, tapi caranya hidup membuatmu ingin memperbaiki diri. Setiap kali kamu berbicara dengannya, ada rasa malu kalau kamu masih lalai dalam ibadah. Ada keinginan untuk lebih baik, bukan karena dia menuntut, tapi karena kamu sadar, kamu ingin pantas di hadapan Allah, bukan hanya pantas di hadapan Dia. Kalau kamu menemukan seseorang seperti ini, jangan anggap remeh, karena tidak semua orang bisa menumbuhkan iman hanya dengan hadir. Banyak yang datang hanya untuk menguji kesabaran, tapi sedikit yang datang untuk mengingatkan arah. Allah bisa saja menjawab doamu bukan dengan pasangan, tapi dengan seseorang yang membawa kamu lebih dekat kepadanya. Pertanda ketiga adalah ketika Allah memudahkan jalanmu setelah kehadirannya. Coba ingat lagi, sejak Dia hadir, ada saja hal-hal yang tiba-tiba menjadi lebih mudah. Entah rezeki yang mengalir lancar, hati yang lebih tenang, atau urusan yang selama ini macet tiba-tiba mulai terbuka. Itu bukan kebetulan. Itu mungkin tanda bahwa Allah sedang bekerja lewat kehadiran seseorang. Bukan orangnya yang membawa keberuntungan, tapi Allah yang memberi keberkahan melalui dirinya. Ketika seseorang datang dan membuat hidupmu terasa lebih ringan tanpa dia banyak bicara, kamu perlu sadar, itu bukan karena keajaiban cinta, tapi karena Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Kadang Allah menjawab doa dengan cara yang lembut, melalui orang yang kamu temui di waktu yang tepat. Pertanda keempat adalah kamu tidak takut kehilangan Dia. Kedengarannya aneh ya, tapi justru itu yang membedakan antara yang datang karena Allah dan yang datang karena nafsu.
Kalau hubungan itu berasal dari Allah, kamu akan tenang bahkan saat kamu tidak tahu bagaimana akhirnya. Kamu tidak panik kalau besok dia pergi, karena kamu yakin, kalau memang dia ditulis untukmu, tidak ada yang bisa menggantikan tempatnya. Tapi kalau bukan, Allah pasti menggantinya dengan yang lebih baik. Ketenangan seperti ini hanya datang kalau kamu sudah belajar berserah. Kamu tidak lagi berdoa agar dia tidak pergi, tapi kamu berdoa agar Allah menjadikan yang terbaik tetap tinggal. Dan kalau akhirnya Allah memilih memisahkan, kamu tidak marah, karena kamu tahu Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan yang lebih baik. Pertanda kelima, dan ini yang paling dalam, adalah ketika kamu merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya seperti rumah. Bukan karena selalu bahagia, tapi karena kamu tahu, di sisinya kamu bisa bertumbuh. Dia bukan sekadar seseorang yang kamu minta, tapi seseorang yang kamu butuhkan. Allah tahu apa yang kamu perlukan lebih dari sekadar apa yang kamu inginkan. Kadang kamu minta seseorang untuk menemani, tapi Allah kirim seseorang untuk menyadarkan. Dan pada akhirnya, sahabat Ashifa, semua pertanda itu bukan hanya tentang dia, tapi tentang kamu, dan bagaimana Allah sedang menuntunmu melalui perantara seseorang. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa dia jodohmu, karena bisa jadi dia hanya pengantar menuju jodohmu yang sebenarnya. Tapi kalau kamu terus merasa damai, kalau kamu makin dekat dengan Allah karenanya, maka mungkin benar, dia bukan kebetulan. Allah tidak pernah salah kirim orang. Hanya saja kita sering salah menafsirkan maksudnya. Ada yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk menyembuhkan, dan ada yang datang hanya untuk membuka mata, bahwa doa-doa itu benar-benar didengar. Jadi daripada sibuk menebak, apakah dia jodohku? Lebih baik tanya pada diri sendiri, apakah aku sudah siap menjadi jawaban bagi doa orang lain? Karena hubungan yang Allah ridai bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling kuat menuntun menujunya. Sekarang, aku ingin kamu lakukan sesuatu. Tulis angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini bukan sekadar angka. Ini adalah simbol niat baik, simbol doa, dan simbol energi positif yang kita pancarkan bersama. Saat kamu menulisnya, niatkan dalam hati, ya Allah, aku siap menerima jawaban terbaik darimu. Dengan begitu, kamu menyalurkan energi positif untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain yang juga sedang menunggu jawaban dari Allah. Ingat, Allah tidak pernah lupa pada doa yang kamu ucapkan. Mungkin kamu sudah lelah menunggu, tapi Allah tidak pernah lelah menyiapkan. Jangan takut jika belum terlihat hasilnya. Kadang Allah menjawab bukan dengan ya atau tidak, tapi dengan tunggu sebentar, aku sedang mempersiapkan yang lebih baik. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa bahwa seseorang datang dengan cara yang aneh tapi menenangkan, mungkin inilah saatnya kamu berhenti bertanya-tanya dan mulai bersyukur. Karena bisa jadi, dia adalah cara Allah menjawab semua doa yang selama ini kamu kirimkan dengan air mata, dengan harapan dengan sabar yang kamu jaga. Sahabat Ashifa, cinta yang datang dari Allah tidak membuatmu tergantung pada manusia, tapi menumbuhkan ketergantungan pada Allah. Kalau dia hadir dan membuatmu lebih taat, maka peluklah kisah ini dengan syukur. Tapi kalau dia hadir dan malah membuatmu jauh, maka lepaskan dengan doa. Karena yang datang dari Allah akan menenangkan, bukan menyesakkan. Yang datang dari Allah akan menumbuhkan, bukan meruntuhkan. Yang datang dari Allah akan mendekatkanmu kepadanya, bukan menggantikannya. Jadi, jika kamu merasa kisahmu sedang seperti ini, berhentilah mencari tanda di luar, dan mulai temukan tanda di dalam hati, karena di sanalah Allah paling sering berbicara. Dan kalau kamu masih menunggu, jangan takut. Allah tidak pernah datang terlambat. Dia selalu datang di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah, lewat orang yang paling kamu butuhkan, bukan yang kamu bayangkan. Tulis di komentar 77. Sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap menerima takdir yang terbaik dari Allah, dan siap berjalan dengan tenang di jalan yang sudah Dia rencanakan. Karena apapun yang terjadi, kamu tidak pernah sendirian. Doa-doamu tidak pernah hilang di udara. Allah mendengar semuanya, bahkan saat kamu berhenti berkata-kata. Sahabat Shifaul Qalbi dan para sahabat Ashifa, sekarang kita lanjutkan perjalanan hati kita. Di bagian pertama tadi, kita sudah bicara tentang 5 pertanda yang bisa jadi menunjukkan bahwa Allah sedang menjawab doa-doamu lewat kehadiran seseorang. Tapi tahukah kamu, perjalanan itu tidak berhenti di situ. Karena ketika Allah sudah menghadirkan seseorang ke dalam hidupmu, justru disitulah ujian sesungguhnya dimulai. Kadang,
Allah tidak hanya ingin kamu menyadari siapa yang datang, tapi juga bagaimana kamu bersikap ketika Dia sudah menghadirkannya. Allah ingin melihat apakah kamu akan bersyukur, atau justru sombong. Apakah kamu akan menjaga dengan iman, atau malah menggenggam dengan ego? Karena hubungan yang datang dari Allah tidak akan bisa dijaga dengan logika saja, tapi harus dengan hati yang paham makna takdir. Coba renungkan sebentar. Saat seseorang datang dan membuatmu merasa tenang, kamu pasti bahagia. Kamu merasa semua doa yang dulu kamu panjatkan mulai terjawab. Tapi dalam kebahagiaan itu, ada ujian yang halus. Apakah kamu akan lebih banyak bersyukur pada Allah, atau justru mulai menggantungkan bahagia pada Dia? Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka sibuk mempertahankan sosoknya, tapi lupa mempertahankan hubungannya dengan Allah. Mereka takut kehilangan manusia, tapi lupa bahwa sumber dari semua rasa tenang itu datangnya dari Allah. Seseorang yang dikirim Allah hanyalah perantara, bukan pusat kehidupanmu. Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi seringkali manusia menolak rencana Allah karena mereka sudah terlalu sibuk menulis rencana sendiri. Mereka ingin Allah mengikuti maunya, bukan mengikuti takdir yang Allah pilih. Padahal, justru disitulah rahasia terindahnya. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan, kapan waktu terbaik untuk menjauhkan, bahkan kapan waktu terbaik untuk menenangkan hatimu. Sahabat Ashifa, pernahkah kamu merasakan fase di mana setelah seseorang datang membawa ketenangan, tiba-tiba Allah menjauhkan dia? Kamu tidak tahu kenapa, padahal semuanya terasa baik-baik saja. Kamu berdoa supaya dia tetap tinggal, tapi justru jarak yang kamu dapatkan. Kamu sedih, kamu kecewa, kamu bahkan sempat marah seolah-olah Allah tidak adil. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena Allah ingin menjaga. Kadang, Allah memisahkan bukan karena tidak sayang, tapi karena terlalu sayang. Allah tahu bahwa kalau kamu terus bersama dalam keadaan sekarang, justru kamu akan terluka lebih dalam. Maka Allah memilih untuk mengangkat orang itu dulu dari hidupmu, agar kamu belajar bahwa sumber ketenangan sejati bukan pada manusia, tapi pada kedekatan dengannya. Ingat, jawaban dari doa tidak selalu berarti seseorang akan menetap. Jawaban doa bisa juga berupa pelajaran, bisa berupa perubahan hati, bisa berupa keikhlasan yang baru tumbuh. Jadi kalau kamu merasa doa-doamu seolah belum dijawab seperti yang kamu mau, mungkin Allah sedang menjawabnya dengan cara yang lebih tinggi. Allah tidak ingin kamu hanya mendapatkan seseorang, tapi juga mendapatkan makna. Dia ingin kamu tidak hanya bahagia karena dimiliki, tapi juga bahagia karena memahami. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang sering disalahartikan. Banyak orang mengira doa mereka belum dikabulkan, padahal Allah sedang memberikan versi terbaiknya, hanya saja belum kamu sadari. Coba lihat lagi perjalananmu. Bukankah setiap orang yang datang dan pergi selalu meninggalkan sesuatu? Ada yang meninggalkan luka, ada yang meninggalkan tawa, ada juga yang meninggalkan doa. Tapi semua itu tidak ada yang sia-sia, karena dalam setiap pertemuan selalu ada maksud Allah yang terselip. Allah tidak pernah menghadirkan seseorang ke hidupmu tanpa alasan, entah untuk menguji, menguatkan, atau menyadarkanmu. Bahkan kadang, seseorang yang paling kamu tangisi kepergiannya adalah orang yang paling berperan dalam membuatmu kembali kepada Allah. Dan kalau kamu menyadarinya, kamu akan bersyukur meski dulu kamu sempat merasa hancur. Sahabat Ashifa, cinta yang datang dari Allah tidak membuatmu buta. Cinta yang datang dari Allah justru membuka mata hatimu. Kamu akan tahu bedanya antara cinta yang sekadar singgah dengan cinta yang membawa berkah. Cinta yang singgah biasanya membuatmu sibuk mencari pembenaran, tapi cinta yang dari Allah membuatmu sibuk memperbaiki diri. Kalau seseorang membuatmu lebih dekat kepada Allah, menjaga batas, menghormati waktu, dan mengajarkan kesabaran, maka peganglah kisah itu baik-baik. Tapi bukan berarti kamu harus memaksanya jadi milikmu. Bisa jadi Allah hanya ingin kamu belajar dulu bersama Dia, lalu nanti kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar tepat. Perjalanan cinta yang Allah ridai bukan tentang siapa yang paling kamu cintai, tapi siapa yang membuatmu tetap mencintai Allah saat mencintainya. Karena cinta sejati bukan ketika dua orang saling memiliki, tapi ketika dua orang saling menuntun menuju surga. Namun ada kalanya kamu tidak langsung paham kenapa seseorang datang dan pergi. Ada masa di mana kamu masih bingung, masih ragu, masih bertanya, kenapa Allah mempertemukan kalau akhirnya memisahkan? Tapi tenangkan hatimu, Allah tidak pernah kejam. Allah tidak pernah main-main dengan rasa. Jika Dia mempertemukan, pasti ada pelajaran yang harus kamu ambil.
Dan ketika kamu bisa melihat peristiwa itu dengan hati yang lapang, kamu akan paham bahwa ternyata pertemuan itu bukan kesalahan, tapi bagian dari perjalanan menuju kebaikan. Sahabat Ashifa, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Saat kita berdoa minta jodoh, kita sering memintanya dengan detail yang panjang. Ya Allah, kirimkan seseorang yang sabar, yang setia, yang pengertian. Tapi jarang sekali kita menutup doa dengan kalimat, Ya Allah, jadikan aku juga seseorang yang pantas untuknya. Padahal, Allah akan mengirimkan pasangan sesuai dengan isi hati kita. Jadi kalau kamu ingin seseorang yang baik, pastikan kamu juga sedang memperbaiki diri. Kalau kamu ingin seseorang yang bisa menuntunmu, pastikan kamu juga sedang belajar mengikuti tuntunan. Karena doa bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang memantaskan. Allah tidak akan menulis pertemuan tanpa tujuan. Kalau belum datang, berarti Allah masih menyiapkan kamu agar siap menerima. Mungkin saat ini kamu merasa Allah lambat menjawab doa, kamu merasa tertinggal, kamu merasa semua orang sudah menemukan pasangannya, sementara kamu masih menunggu dalam sepi. Tapi ketahuilah, yang menunggu dengan sabar sedang dilatih untuk mendapatkan yang paling tulus. Allah sedang menguji bukan karena membenci, tapi karena ingin membuktikan bahwa cintamu padanya tidak tergantung pada jawaban doa. Dan kalau saat ini kamu sedang bersama seseorang yang membuatmu tenang, jagalah hubungan itu dengan cara yang baik. Jangan terburu-buru mengikat, tapi juga jangan terlalu takut kehilangan. Jadikan hubungan itu ladang untuk memperbaiki diri, bukan sekadar tempat untuk mencari kebahagiaan. Karena cinta yang benar tidak menuntut untuk dimiliki, tapi menumbuhkan keyakinan untuk menjaga dengan cara yang Allah ridai. Setiap kali kamu merasa ragu, tegumbanlah saudara Allah. Katakan dalam doa, Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah dengan caramu. Tapi kalau tidak, jauhkanlah dengan kasih sayangmu. Karena hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Dan kalau ternyata nanti takdirnya bukan bersama, jangan salahkan siapapun. Ya mungkin kamu hanya bagian dari prosesnya, bukan hasil akhirnya. Tapi ingat, proses dari Allah selalu membawa kebaikan. Setiap pertemuan akan menumbuhkan, setiap kehilangan akan mematangkan. Allah tidak pernah mengambil tanpa mengganti, hanya saja kadang kita terlalu fokus pada apa yang diambil, sampai lupa bersyukur atas apa yang masih ada. Sahabat Ashifa, cinta yang datang dari Allah akan selalu menenangkan, tapi perjalanan menuju cinta yang diridainya tidak selalu mudah. Akan ada air mata, akan ada jarak, akan ada ujian. Tapi di balik semua itu, ada cinta yang tidak pernah hilang, yaitu cinta Allah yang mengatur segalanya. Sekarang, coba lihat ke dalam hatimu. Kalau kamu merasa seseorang datang dan membuat hidupmu lebih bermakna, jangan buru-buru memberi label. Nikmati prosesnya, jaga dengan doa, dan biarkan Allah yang menentukan akhirnya. Karena kisah terbaik bukan yang cepat dimiliki, tapi yang tumbuh perlahan dalam ridha Allah. Dan untuk kamu yang masih menunggu, percayalah, Allah sedang menulis sesuatu yang indah untukmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi suatu saat nanti kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata semua penantian ini tidak sia-sia. Allah selalu tahu kapan harus menjawab doa, kapan harus menunda, dan kapan harus menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan pernah merasa sendirian dalam penantian, karena setiap doa yang kamu ucapkan sudah naik ke langit, menunggu waktu terbaik untuk turun kembali dalam bentuk takdir. Sekarang tulislah angka 77 di kolom komentar, bukan untuk sekadar angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menyerahkan semuanya pada Allah. Saat kamu mengetiknya, niatin dalam hati, Ya Allah, aku ikhlas, aku siap menerima jawaban terbaikmu. Karena di setiap angka yang kamu tulis, ada niat yang kamu kirimkan. Dan niat yang baik jika disertai keyakinan akan menjadi doa yang kuat. Doa yang akan Allah kabulkan di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah, lewat orang yang paling kamu butuhkan. Teruslah berdoa, teruslah percaya, karena Allah tidak pernah diam pada doa yang tulus. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap harapan yang kamu simpan tidak pernah luput dari perhatiannya. Allah mendengar, Allah tahu, dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, dia yang sedang kamu pikirkan saat ini bukan kebetulan. Bisa jadi, dia adalah cara Allah mengajarkan kamu untuk memahami makna cinta yang sebenarnya. Sahabat Shifaul Qalbi dan para sahabat Ashifa, kita sudah berjalan jauh dari memahami tanda-tanda awal kehadiran seseorang
yang mungkin menjadi jawaban doa, sampai bagaimana menghadapi ujian ketika Allah mengirim seseorang ke dalam hidupmu. Sekarang kita tiba di bagian yang paling lembut, paling dalam, dan paling menyentuh, tentang bagaimana kita menunggu, menjaga, dan melepaskan dengan cara yang Allah ajarkan. Karena kenyataannya, tidak semua yang datang akan menetap, dan tidak semua yang pergi berarti tidak penting. Kadang, orang yang paling singkat hadir justru meninggalkan makna yang paling panjang. Allah selalu punya alasan yang tidak selalu bisa kita pahami saat ini. Tapi nanti, ketika waktunya sudah sampai, semua akan terasa masuk akal. Pernahkah kamu merasakan, setelah seseorang hadir dalam hidupmu, segalanya terasa berbeda? Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang baru. Kamu mulai paham bahwa doa bukan hanya tentang meminta seseorang untuk hadir, tapi juga tentang menyiapkan hati agar siap jika seseorang itu datang. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah mengizinkan seseorang hadir tanpa tujuan. Bahkan kehadiran seseorang yang akhirnya membuatmu menangis pun tetap punya arti. Mungkin dia bukan jawaban akhir dari doamu, tapi dia adalah bagian dari proses Allah menguatkanmu. Kadang, cinta yang paling ikhlas bukan cinta yang berakhir dengan kepemilikan, tapi cinta yang kamu lepaskan dengan doa. Ya Allah, jika bukan dia, maka kirimkan yang seperti dia, tapi yang kau pilih untukku. Cinta yang datang dari Allah selalu mengajarkan sesuatu. Ada cinta yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan ikhlas, ada juga yang mengajarkan cara mencintai tanpa harus memiliki. Semua itu bagian dari perjalanan hati menuju kedewasaan iman. Dan setiap kali kamu belajar satu hal dari cinta, kamu sedang tumbuh. Allah menciptakan cinta bukan untuk membuat manusia lemah, tapi agar manusia mengerti betapa kuatnya hati yang berserah. Orang yang benar-benar memahami cinta tidak akan memaksa, karena dia tahu cinta sejati tidak butuh paksaan. Kalau memang dari Allah, cinta akan datang dan bertahan dengan cara yang tenang. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak doa yang kamu ucapkan tentang cinta? Dan berapa banyak yang kamu tangisi karena tak sesuai dengan keinginanmu? Mungkin kamu pernah berdoa meminta seseorang, tapi ternyata yang datang bukan dia. Kamu kecewa, kamu merasa doamu tidak didengar. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menolak doa. Allah hanya menggantinya dengan yang lebih tepat. Kadang kamu minta hujan, tapi Allah kirimkan pelangi. Kamu minta seseorang, tapi Allah kirimkan ketenangan. Kamu minta cinta, tapi Allah kirimkan kesabaran. Semua itu jawaban, hanya saja dalam bentuk yang tidak selalu kamu mengerti. Sahabat Ashifa, saat kamu sudah sampai di titik ini, titik di mana kamu mampu mencintai tanpa menguasai, mampu mendoakan tanpa memiliki, itu artinya hatimu sudah dewasa dalam iman. Kamu sudah belajar mencintai dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia. Karena cinta yang datang dari Allah itu tidak menuntut untuk ditunjukkan, tapi cukup dibuktikan dengan doa. Tidak butuh banyak kata, cukup dengan keyakinan bahwa Allah tahu isi hatimu lebih dari yang kamu ucapkan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase di mana seseorang datang dan kamu merasa dia adalah jawaban doa-doamu. Tapi kamu masih takut, masih ragu, masih belum berani melangkah. Tenangkan hatimu. Kalau memang dia yang Allah kirim, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk menyatukan. Jangan khawatir tentang waktu, karena Allah tidak pernah salah waktu. Semua yang ditulis Allah akan datang di saat yang paling kamu butuhkan, bukan saat yang kamu inginkan. Kadang Allah menunda pertemuan bukan untuk menghukum, tapi untuk mempersiapkan, karena kalau kamu dan dia dipertemukan sebelum waktunya, mungkin kalian belum siap saling menjaga. Tapi ketika waktunya sudah tepat, semua akan berjalan tanpa paksaan, tanpa kebetulan, dan tanpa keraguan. Sahabat Ashifa, kalau kamu sedang diuji dengan penantian, jangan pernah merasa sendirian. Doa-doamu tidak pernah berdiri sendiri. Ada banyak hati di luar sana yang juga sedang berdoa seperti kamu, memohon agar dipertemukan dengan seseorang yang menenangkan, yang membimbing, yang mengerti arti perjuangan. Dan bisa jadi, seseorang yang kamu doakan hari ini juga sedang berdoa untukmu, tanpa dia tahu bahwa kamu adalah jawabannya kelak. Allah itu maha halus dalam caranya bekerja. Dia bisa mempertemukan dua hati lewat peristiwa yang paling sederhana. Lewat pertemuan singkat, lewat pesan singkat, bahkan lewat kesalahan kecil yang justru jadi awal dari takdir besar. Dan saat kamu menyadari semuanya, kamu hanya bisa tersenyum dan berkata, ternyata dari dulu Allah sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Kalau kamu perhatikan, orang yang benar-benar dikirim Allah
akan datang di saat kamu sudah tidak terlalu sibuk mencari. Karena ketika kamu sudah berhenti mencari, itu tandanya kamu sudah siap menerima. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi, tapi kamu sudah penuh karena cintamu pada Allah. Dan dari situlah, Allah kirimkan seseorang bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Cinta yang berasal dari Allah selalu menumbuhkan, bukan melemahkan. Dia membuatmu ingin jadi lebih baik, bukan membuatmu kehilangan arah. Dia tidak membuatmu jauh dari ibadah, tapi justru membuatmu ingin memperbaiki ibadah. Dia tidak menutup jalanmu pada Allah, tapi justru menjadi alasan kamu lebih dekat kepadanya. Jika kamu menemukan seseorang yang seperti ini, jangan sia-siakan, tapi juga jangan terburu-buru. Jaga dengan doa, bukan dengan genggaman. Karena yang dijaga dengan doa akan selalu dilindungi oleh Allah. Tapi yang dijaga dengan ketakutan justru akan mudah lepas. Terkadang, Allah menguji dengan jarak agar kamu tahu siapa yang benar-benar bertahan dengan doa. Orang yang benar-benar dari Allah tidak akan hilang hanya karena jarak, dan tidak akan goyah hanya karena waktu. Mereka tahu bahwa kalau Allah sudah menulis, maka takdir tidak bisa diubah oleh siapapun. Namun, jika akhirnya kamu harus lepaskan dengan doa. Karena tidak ada perpisahan yang menyakitkan jika kamu tahu cara menyerahkannya pada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untukku, maka jagalah dia untuk orang yang terbaik baginya. Dan jagalah hatiku agar tetap bersyukur, karena pernah kau izinkan merasakannya." Doa seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Karena hanya hati yang benar-benar ikhlas yang bisa mendoakan seseorang, bahkan setelah kehilangan. Dan disitulah kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Kedamaian karena kamu tahu, semua sudah diatur dengan cara yang paling indah oleh Allah. Sahabat Ashifa, cinta yang sejati bukan tentang bersama, tapi tentang bertahan dalam kebaikan, meski tanpa kehadiran. Dan kalau memang cinta itu dari Allah, maka waktu tidak akan bisa memudarkan, jarak tidak akan bisa memisahkan, dan ujian tidak akan bisa menggoyahkan. Karena hubungan yang dijaga oleh Allah tidak akan mudah hancur, dan jika Allah ingin menyatukan, tidak ada satupun tangan manusia yang bisa menghalangi. Maka, jangan habiskan waktu untuk bertanya-tanya tentang kapan. Gunakan waktumu untuk memperbaiki diri agar siap ketika takdir itu datang. Karena cinta yang datang sebelum kesiapan hanya akan jadi ujian, tapi cinta yang datang setelah kesiapan akan jadi keberkahan. Dan untuk kamu yang sudah menemukan seseorang tapi masih belum yakin, serahkan semuanya pada Allah. Jangan takut kehilangan, karena tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu menyerahkannya pada Tuhan yang Maha Mengatur. Kalau memang ditulis, kamu tidak perlu mengejar. Dan kalau tidak ditulis, sekeras apapun kamu mempertahankan, tetap akan berakhir. Yang perlu kamu jaga hanyalah hatimu, agar tetap lembut dalam setiap takdir. Karena hati yang lembut akan mudah menerima setiap kehendak Allah, bahkan ketika kehendak itu tidak sesuai keinginan. Sahabat Ashifa, aku ingin kamu tahu satu hal, Allah tidak sedang mempermainkanmu dengan cinta. Dia sedang mendidikmu melalui cinta. Dia ingin kamu paham bahwa mencintai bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keyakinan, bahwa cinta sejati selalu melibatkan Allah di dalamnya. Jadi, kalau kamu sedang mencintai seseorang, pastikan cinta itu tidak membuatmu lalai. Pastikan cintamu membuatmu lebih dekat pada Allah. Karena cinta yang tidak membawa kamu kepada Allah, pada akhirnya akan menjauhkan kamu dari kebahagiaan yang sejati. Dan ingatlah, kadang cinta paling indah adalah cinta yang tidak jadi, tapi tetap kamu doakan dengan tulus. Cinta yang kamu lepaskan dengan keyakinan bahwa Allah pasti menulis sesuatu yang lebih baik. Sekarang, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana tapi bermakna besar. Tulis angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk niat bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan berserah penuh pada takdir Allah. Saat kamu menulisnya, niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu." Jika dia memang jawaban doaku, kuatkanlah jalannya. Jika bukan, tenangkanlah hatiku. Kamu tidak sedang sendiri dalam perjalanan ini. Banyak hati yang juga sedang belajar, sedang menunggu, sedang berjuang. Dan bersama-sama, kita kirimkan energi baik, doa yang tulus, dan keyakinan bahwa semua yang datang dari Allah selalu indah pada waktunya. Sahabat Shifaul Qalbi dan sahabat Ashifa yang dirahmati Allah,
Setelah kita melewati 3 bagian perjalanan hati ini, dari tanda-tanda awal, proses menghadapi ujian, hingga titik pertemuan antara cinta dan takdir, kini saatnya kita sampai pada kesimpulan yang paling dalam, bahwa setiap kehadiran seseorang dalam hidupmu tidak pernah kebetulan. Allah tidak pernah mengizinkan pertemuan tanpa maksud. Setiap wajah yang kamu temui, setiap hati yang sempat kamu rasa dekat, bahkan setiap perpisahan yang sempat kamu tangisi, semuanya adalah bagian dari cara Allah menuntun langkahmu menuju kebaikan yang lebih besar. Cinta, dalam pandangan manusia, sering diartikan sebagai rasa memiliki. Tapi dalam pandangan Allah, cinta adalah jalan untuk mengenal makna pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ketika kamu mencintai seseorang, lalu Allah menjauhkanmu darinya, itu bukan karena Allah ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang mungkin belum siap kamu hadapi. Dan di saat yang lain, ketika kamu berdoa sungguh-sungguh meminta petunjuk, lalu seseorang hadir tiba-tiba, membuat hatimu tenang dan jiwamu damai, bisa jadi itu adalah bentuk jawaban yang selama ini kamu tunggu. Tapi ingat, tidak semua yang menenangkan berarti untuk dimiliki. Ada yang hadir hanya untuk menyadarkanmu bahwa Allah benar-benar mendengar doa-doamu. Sahabat Ashifa, mari kita renungkan. Berapa banyak dari kita yang selama ini berdoa, tapi ingin jawaban yang sesuai dengan keinginan kita sendiri? Kita minta sesuatu, tapi kita juga mengatur caranya. Padahal, ketika doa sudah naik ke langit, maka cara Allah menjawabnya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadang, Allah menjawab dengan cepat, lewat pertemuan, lewat senyuman, atau bahkan lewat seseorang yang tiba-tiba membuat hidup terasa berbeda. Tapi kadang, Allah juga menjawab dengan cara yang pelan, lewat waktu, lewat kehilangan, atau lewat proses yang panjang dan melelahkan. Apapun bentuknya, yakinlah satu hal, tidak ada doa yang diabaikan. Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. QS Ghafir 60. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi bukti cinta. Allah mengundangmu untuk berbicara, untuk curhat, untuk berharap, karena Dia tahu hati manusia terlalu rapuh untuk menanggung semuanya sendirian. Maka ketika kamu berdoa tentang seseorang, Allah tahu seberapa dalam perasaanmu. Dan kalau Dia mengizinkan seseorang hadir, percayalah, itu bagian dari rencananya, bukan kebetulan semata. Bayangkan begini, kamu sudah lama berdoa tentang jodoh, tentang seseorang yang bisa menuntunmu menuju kebaikan. Lalu, tiba-tiba, Allah kirimkan seseorang yang tidak hanya membuatmu tersenyum, tapi juga mengingatkanmu padanya. Kamu jadi lebih rajin berdoa, lebih tenang menjalani hidup, lebih sabar menghadapi ujian. Kamu mulai merasa bahwa mungkin inilah dia. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu berubah. Kalian menjauh, komunikasi hilang, atau bahkan perasaan mulai memudar. Kamu mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa? Bukankah Dia yang Engkau kirim?" Dan disitulah letak rahasianya. Allah tidak menjanjikan bahwa semua yang Dia kirim akan menetap, tapi Dia menjanjikan bahwa semua yang Dia kirim akan membawa pelajaran. Bisa jadi orang itu memang dikirim untuk mengajarkan arti sabar, untuk menyadarkanmu tentang nilai dirimu, atau untuk menumbuhkan keyakinan bahwa jika kamu bisa mencintai seseorang seperti itu, kamu juga bisa mencintai Allah lebih dari itu. Sahabat Ashifa, inilah hakikat cinta yang datang dari Allah. Bukan sekadar rasa yang menyenangkan, tapi juga ujian yang menenangkan. Cinta yang benar tidak membuatmu kehilangan arah, tapi justru membawamu semakin dekat dengan Tuhanmu. Pernahkah kamu berpikir, mengapa cinta bisa begitu kuat pengaruhnya terhadap hati manusia? Karena cinta adalah bahasa jiwa, dan jiwa nih pada dasarnya selalu rindu pada asalnya, yaitu Allah. Maka cinta yang sejati, pada akhirnya, akan selalu kembali kepadanya. Ketika kamu mencintai seseorang dengan tulus, sebenarnya kamu sedang mencintai ciptaan Allah. Dan kalau kamu menjaga cintamu dengan doa, sebenarnya kamu sedang menjaga hubunganmu dengan Sang Pencipta. Tapi jika cintamu membuatmu jauh dari Allah, maka itu bukan cinta, itu hanyalah keterikatan yang keliru. Allah tidak ingin kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada manusia, karena manusia bisa pergi kapan saja. Tapi Allah ingin kamu menggantungkan kebahagiaanmu hanya padanya, karena Dia tidak pernah pergi. Sahabat Ashifa, mari kita pahami satu hal penting. Ketika Allah menjawab doa dengan menghadirkan seseorang, itu bukan hanya tentang jodoh. Bisa jadi itu tentang perubahan,
tentang cara Allah menumbuhkan hatimu, tentang bagaimana kamu belajar sabar, belajar memaafkan, belajar mencintai tanpa pamrih. Allah bisa menjawab doa lewat siapa saja, lewat orang yang membuatmu tersenyum setiap hari, atau justru lewat orang yang membuatmu menangis setiap malam. Karena dalam setiap perasaan, ada pelajaran yang Allah sisipkan. Kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang Allah kirim untuk mengajarkanmu sesuatu. Bisa jadi seseorang yang kamu kira hanya mampir, ternyata menjadi alasan kamu berubah menjadi lebih baik. Itulah kenapa kita tidak boleh menyesali kehadiran siapapun. Karena setiap pertemuan punya nilai, setiap kisah punya makna. Bahkan luka yang kamu rasakan pun, suatu hari nanti akan kamu syukuri. Karena dari luka itu, kamu belajar cara mencintai dengan benar, dengan cara yang Allah mau. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa cinta sejati tidak akan datang jika hatimu masih penuh luka dari masa lalu. Allah tidak akan memberikan yang baru kalau kamu belum selesai dengan yang lama. Maka kalau kamu masih sering teringat seseorang, jangan buru-buru menutup hatimu. Sembuhkan dulu lukanya. Berdoalah agar Allah membersihkan hatimu dari cinta yang tidak seharusnya. Katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu siapa yang Engkau siapkan untukku. Tapi aku tahu, siapapun dia, pasti orang yang akan membimbingku menujumu. Jadi aku berserah, aku ikhlas, aku percaya bahwa waktumu selalu tepat." Kalimat sederhana ini bisa mengubah segalanya, karena saat kamu berserah sepenuhnya, Allah akan menenangkan hatimu dengan cara yang lembut. Dan anehnya, semakin kamu ikhlas, semakin dekat pula jawaban itu datang. Karena Allah mencintai hati yang pasrah, bukan hati yang gelisah. Sahabat Ashifa, cinta dan doa adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cinta tanpa doa akan rapuh, tapi doa tanpa cinta akan hambar. Keduanya harus berjalan seiring, agar cinta yang kamu rasakan menjadi ibadah, bukan sekadar perasaan. Maka kalau kamu mencintai seseorang, cintailah dengan cara yang benar. Doakan dia setiap hari, bukan hanya agar dia menjadi milikmu, tapi agar dia menjadi hamba Allah yang lebih baik. Karena kalau dia memang ditulis untukmu, maka Allah sendiri yang akan menuntun kalian untuk bertemu. Tapi kalau tidak, doa-doamu tetap tidak sia-sia. Karena doa itu akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan, kebahagiaan, dan kebaikan yang lebih besar. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Dan cinta yang kamu lepaskan karena Allah, pasti akan Allah balas dengan cinta yang lebih suci dan lebih kekal. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang pernah hadir dan pergi, tapi tetap kamu kenang dengan senyum? Itu bukan tanda kamu gagal move on. Itu tanda kamu sudah ikhlas. Karena ketika kamu bisa mengingat seseorang tanpa sakit hati, berarti kamu sudah memaafkan, sudah berdamai dengan takdir. Dan disitulah kamu siap untuk menyambut sesuatu yang baru. Ingat, Allah tidak menulis takdir untuk menyakitimu. Dia menulis takdir untuk mematangkanmu. Setiap kali kamu terluka, kamu sedang dibentuk. Setiap kali kamu kehilangan, kamu sedang diajarkan untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu dirimu sendiri yang lebih kuat dan lebih bijak. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, Allah akan kirimkan seseorang yang bukan hanya mencintaimu, tapi juga menghargai perjuanganmu. Dia tidak akan datang untuk mengobati, tapi untuk menemani. Dia tidak akan menuntut kamu sempurna, tapi akan bersyukur karena bisa tumbuh bersamamu. Itulah cinta yang berasal dari doa. Cinta yang tumbuh dalam kesabaran, berkembang dalam keikhlasan, dan bertahan dalam keimanan. Sahabat Ashifa, jika hari ini kamu masih menunggu, tunggulah dengan tenang. Jangan biarkan hatimu gelisah hanya karena takdir belum datang. Ingat, setiap doa yang kamu panjatkan sedang menyiapkan jalan terbaik untukmu. Mungkin kamu tidak tahu kapan waktunya, tapi percayalah, Allah tahu persis kapan hatimu siap. Dan jika kamu sudah merasa lelah, jangan berhenti berdoa. Karena di saat kamu berhenti, bisa jadi itu justru satu langkah sebelum jawabanmu tiba. Allah tidak pernah lupa. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan. Sebelum kita tutup, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis 77 di kolom komentar. Jadikan angka itu sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan melepaskan segala beban hati kepada Allah. Niatkan dalam hatimu. Ya Allah, aku percaya pada waktumu. Aku percaya bahwa siapapun yang kau kirim dalam hidupku adalah bagian dari jawaban doaku. Jika dia memang untukku, dekatkanlah.
Jika bukan, maka tenangkanlah. Saat kamu menuliskannya, biarkan hatimu tenang. Biarkan energi baik mengalir. Karena semakin banyak hati yang berserah, semakin besar pula kekuatan doa yang